RK, LM. Dengan LM. Nah, ini kan Ajuin perdata Ini loh, LM. sejak dari awal saya kasih hanya normatif opsi hukum bagi kedua belah pihak. Saya berusaha netral. Karena pengacara si L itu dua-duanya ponakan gua kandung. Si Markus sama Daniel itu anak dari adik gua kandung. Ponakan saya ada 29 pengacara. Gara-gara dilihat omnya kaya, langsung semua jadi pengacara. Adik saya 2, anak saya 3. Istri saya juga notar, jadi keluarga hukum. 2 itu yang menongol itu, telepon gua dulu itu sebelum. Cuma RK sahabat saya, RK pun telepon saya. Ya, jadi saya kasih ini terbuka bagi kamu, ini terbuka bagi kamu. Hanya itu yang bisa. Saya nggak mengatakan siapa yang salah. Tapi saya tidak suka gaya si L yang pamer begitu. Masa cerita agar crop di dalam gua pegang itu. Aduh jangan gitulah ya. Iyalah, itu benar kan? Agar crop di dalam, agar hamil, pas sudah saat puncak gua tekan dia. Tapi langkah untuk mengajukan. Itu nggak boleh itu. Itu akan berakibat cowok-cowok menjauhin dia. Oke. Itu akan berakibat. Siapa yang berani lagi? Ya, itu akan berakibat. Oke. Harusnya lebih. Kita itu cowok itu suka yang feminin. Makin dia lembut, walaupun dia kelihatan bersalah, kita makin suka. Tapi kalau begitu, terus-terusan sana sini. Saya tahu dia. Saya nggak pernah ketemu dia, tapi dia pernah nginap di villa gua. Itu yang ada foto tatonya di belakang itu. Itu di villa gua itu di Bali. Namanya Villa Pipo. Itu sangat private memang. Saya nggak tahu sama siapa di situ. Oke. Ya. Bang. Itu saya bandingkan lagi dengan ada video yang bermain saksofon, ya kan? Bang, terkait ajukan gugatan perdata LM ke PN Bandung ini, apakah akan nantinya akan Udah gugat ya? sudah Bang, sudah mendaftarkan gugatan secara Apa? Untuk mengakui anak? ya untuk meminta hak pengakuan anak. Itu akan panjang ceritanya. Tergantung hakimnya. Kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, ya, maka gugatan akan ditolak. Tapi ada kemungkinan hakim juga mengatakan dengan bukti-bukti lain. Siapa? Ada artis siapa tuh? Ayo Alia. Ya Pak? Ayo Alia. Ya itu kan tidak ada bukti DNA, tapi dikabulkan. Tahu kan itu? Oh, Rizky Aditya. Ya, Weni. itu dikabulkan bahwa itu anak dia walaupun tidak ada DNA, hanya dengan bukti-bukti. Ya jadi makanya Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, maka gugatan ditolak. Karena belum ada DNA. Dan siapapun nggak ada yang bisa maksa orang DNA. Yang kedua, kalau itu hakimnya berpendapat bahwa dengan saksi-saksi melihat mereka kemana check-in itu, kalau hakimnya menganggap itu bisa juga. Tapi itu saya lebih condong DNA satu-satunya. Makanya waktu si ponokan itu telepon saya bilang sama dia, di dalam pengadilan itu ada istilah putusan provisi sementara, yaitu minta putusan perintah pengadilan agar dilakukan tes DNA. Tapi kalau hanya gitu aja nggak ada gunanya, karena putusan perdata kan nggak ada sanksi pidana. Minta sanksi 2 miliar sehari, ya kan? Kalau tidak mau, saya nggak tahu apakah dilakukan itu. Kalau hanya murni gugatan perdata susah, ya susah. Karena orang tidak susah memaksa, polisi pun tidak bisa memaksa RK untuk tes DNA kalau nggak ada pidananya. Ya, makanya lu jangan terlalu dekatin gua terus. Bang, berarti harus Langkahnya Pak RK sendiri yang akhirnya melaporkan ke Mabes Polri, gimana tuh Bang? Ya itu saya kira tergantung dia sudah yakin buktinya atau tidak, ya tergantung. Tapi ada resikonya bagi RK. Kalau nanti kan ingat, kalau perkara perdata kan tidak bisa dipaksa untuk DNA. Pidana ada kemungkinan penyidik minta. Nanti kalau LM jawab begini, ya ayo kita tes DNA. Nah, itu ada risiko tuh. Itu ada risiko. Saya waktu itu bilang kepada RK, mendingan silent, do nothing, ya biarkan aja, itu kan akan berlalu lama-lama. Tapi saya nggak tahu dia menempuh itu, dia harus siap kalau penyidik minta tes DNA. Atau waktu itu saya bilang sama
di postingan saya, kalau mau istri RK yang maju ke depan lapor ke pidana perzinahan, tapi suaminya akan kena. Tapi kan bisa diatur gitu loh. Nanti sesudah kena pidana perzinahan suruh damai. Siapa yang mau ditahan sih? Kalau si M akhirnya mau berdamai, ya udah. Tapi itu tujuan hanya untuk menekan di awal. Tapi saya lihat istrinya terlalu baik, cantik lagi. Tapi Bang melihat adanya sosok Revelino yang bisa dibilang tuh Itu dia saya nggak setia, tahu. gimana Itu pun tuh, Bang? yang cowok di penjara itu. Yes, yang aku pakai. RK kirim saya, itu saking dekatnya. RK kirim saya surat pernyataan dari cowok itu bahwa itu adalah anak saya, gitu kan. Tapi kan itu ya masih bukti, istilahnya masih sumir. Satu-satunya itu adalah tes DNA. Itu. Ya, jadi kesulitannya si LM nanti kalau dia mendapatkan yang berpendapat no tes DNA, tidak ada bukan anak dia, ya udah kasus dia kalah. Tapi kalau dia menang, pewaris dari RK jadi nambah satu lagi. Karena menurut putusan MK, anak di luar nikah kalau DNA dibuktikan berhak warisan. Jadi hati-hati kamu, skenario kamu bisa jadi diwariskan nanti kepada anak yang itu. Ya, apalagi Kesehatan, Bang. Kesehatan, Bang. Oke. Kesehatan kan saya udah bilang. Semula saya kan habis sidang sama si botak itu, setengah jalan aku lemas banget, jadi tanggal 20 saya pulang, terus tanggal 21 saya sudah opname di itu, ternyata ya kan nggak ada yang tahu ya sebabnya apa. Pokoknya tanggal 21 malam saya punya tekanan darah sudah 90/40, kata orang itu sudah harusnya di kuburan, udah mati. Ya, itu terjadi jam 2 malam saat semua keluarga udah pulang. Ya, akhirnya disuntik lagi ya karena naik. Sesudah 3 hari, akhirnya saya dibawa ke Singapura pagi-pagi, nyampe jam 9 di rumah sakit Mount Elizabeth Novena di USG. Dalam waktu 2 jam dokternya mengatakan kamu kena abses, yaitu kuman yang masuk ke lever, dibunuh sama pembuluh darah putih. Akhirnya kuman itu jadi mayat, mayatnya menumpuk seperti ini. Pelan-pelan dia bernanah masuk ke darah, jadi infeksi. Dan di sana langsung diobati, langsung dikasih antibiotik yang tepat, langsung tekanan darah saya 1 malam udah hampir normal. 2 malam saya udah boleh pindah ke hotel. Kemudian saya dikasih, itulah hebatnya dokter Singapura, saya dikasih kayak gini, kabel infus di sini, pendek begini, masuk ke darah, ada tutupnya, dan saya boleh pulang ke Jakarta dengan keadaan menempel. Jadi tidak perlu infus seperti dokter harus pakai tiang tinggi, harus ada perawat. Istri saya yang tiap pagi udah dikasih sampai 50 suntikan, ya dengan botolnya, suntik udah. Iya. Ya. Ada sih kalau sekarang. Udah ada di sini nggak? Belum sampai. Belum, pendek begini, ada infus tanpa perlu perawat. Terus saya pulang lagi, sudah makin bagus, sudah 3 kali, sudah lever saya sudah total sembuh. Ya itu ya, sudah total sembuh. Tapi sudah dibilang untuk mengurangi konsumsi alkohol. Hah? Mengurangi konsumsi alkohol. Aku tanya itu. Si dokternya bilang gini, lucu dokternya. Kalau kau minum alkohol, kan kamu kan gini-gini.